Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ustaz doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan nikmat umur panjang. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya insyaallah ila yaumil qiyamah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang adab pribadi seorang murid. Sebagaimana sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya, adab pribadi seorang murid yaitu ada membersihkan hati, menjaga niat, dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan adab pribadi seorang murid yang keempat, yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah ialah sikap merasa cukup, menerima apa yang menjadi bagiannya, menerima atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan keadaan kita pada saat ini, qanaah harus bisa kita amalkan, harus bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena qanaah ini adalah salah satu sikap terpuji dan salah satu sikap mulia. Akan tetapi qanaah bukan hanya menerima saja, yang sebelumnya sudah diusahakan atau sudah diikhtiarkan oleh kita semua. Apalagi kita sebagai seorang pelajar, kita harus rajin belajar, selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita apa yang kita impikan. Jadi qanaah itu bukan berarti kita pasrah, akan tetapi sebelumnya sudah kita usahakan dan sudah kita ikhtiarkan terlebih dahulu. Baik anak-anakku yang saya sayangi dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini saya sampaikan macam-macam perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu berusaha dan belajar untuk mencapai hasil yang maksimal. Maksudnya kita sebagai seorang pelajar harus senantiasa belajar, berusaha dengan sebaik-baiknya. Qanaah itu bukan berarti kita pasrah ataupun kita diam, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin dan tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridhonya. Kemudian yang kedua, yaitu tidak mudah kecewa dan putus asa. Kita sebagai seorang pelajar, setelah kita sudah berusaha, sudah belajar, dan sudah berikhtiar semaksimal mungkin, terkadang apa yang menjadi usaha kita tidak sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kita sebagai seorang hamba yang mau berqanaah, kita tidak mudah untuk putus asa, mengeluh, ataupun menyerah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Insya Allah jika kita sudah berusaha, maka Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu berperilaku sederhana. Kita sebagai murid tidak usah atau tidak perlu berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya dalam hal makanan. Dalam hal makanan kita syukuri apa yang ada. Jangan pernah kita menuntut orang tua untuk makan makanan yang enak. Untuk makanan cukup kita makan yang bergizi dan yang halal, itu sudah cukup untuk kita sebagai seorang pelajar. Jadi kita tidak usah menuntut yang berlebih-lebihan. Kita syukuri aja apa yang ada dengan keadaan apa yang ada kita saat ini. Seperti berpakaian pun juga seperti itu. Berpakaian tidak perlu kita yang bermewah-mewahan, apalagi yang harus menuntut kita untuk membeli yang baru. Jika pakaian yang lama itu layak untuk kita pakai, maka kita syukuri saja, kita pakai pakaian yang ada. Yang penting pakaian itu bisa menutup aurat. Bahkan para penuntut ilmu yang terdahulu juga tidak berlebih-lebihan dalam hal urusan makanan ataupun
berpakaian. Jadi mereka sederhana saja dalam urusan makanan maupun berpakaian. Yang penting makanan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya dan berpakaian dengan cara yang syar'i ataupun menutup aurat. Demikian sedikit tentang perilaku qanaah yang bisa saya sampaikan. 3 contoh tadi yang sudah saya sampaikan, semoga kita bisa mengamalkan, semoga kita bisa istiqomah dan bisa melaksanakan amalan qanaah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah dan karunia yang diberikan kepada kita saat ini. Baik, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majulah, bantu hidayah, raih kemuliaan.